fight. With courage we shall take the flight, rising high into the light. Kita sudah masuk di awal Oktober, itu artinya FIFA Matchday akan segera berlangsung. Seperti yang diketahui, laga selanjutnya Timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain serta China di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun kali ini kita hanya akan membahas China, karena tim asal negeri tirai bambu itu memang mempunyai siasat licik sejak jauh-jauh hari sebelum dimulainya kualifikasi round 3. Di mana mereka sengaja ingin membuat skuad Garuda kelelahan dengan meletakkan venue pertandingan yang jauh dari ibu kota. Tapi rencana tampaknya tak berjalan mulus. Mereka juga akhir-akhir ini kena karma yang membuat mereka harus dipantau oleh FIFA. Lantas apa keuntungan timnas usai China kena karma? Mari kita simak sama-sama. Sudah sejak jauh-jauh hari sebelum dimulainya round 3, Timnas China sudah memulai siasat licik guna ambisi mengalahkan Indonesia. Di mana sejak bulan Juli lalu, mereka sudah berencana akan menempatkan laga antara China versus Indonesia di kota yang jauh dari ibu kota China. Tepatnya di Stadion Qingdao yang berjarak 633 km dari Beijing, yang tentu akan menguras tenaga jika kita harus menggunakan pesawat komersial. Untungnya PSSI langsung mengambil tindakan setelah mendengar kabar itu dengan mencarter pesawat agar lebih memangkas waktu perjalanan. Namun setelah melakukan rencana licik ini, mereka, China, bak terkena karma sendiri. Setelah beberapa hari lalu, sepak bola negeri tirai bambu diterpa kabar buruk usai banyak pemain yang terlibat dalam skandal, di mana sejumlah pemain China terkena sanksi akibat match fixing. Melansir dari laman South China Morning Post, disebutkan bahwa Federasi China resmi menghukum 38 pemain karena terlibat pengaturan skor. Lebih lanjut, media China itu juga menjelaskan jika pengaturan skor tersebut terjadi di ajang Liga Super China dan Liga 2 China. Bahkan tak tanggung-tanggung, ada 120 pertandingan dan 41 klub yang terlibat dalam pengaturan skor tersebut, di mana itu dijalankan pada 2021 hingga 2022 lalu. Namun baru ketahuan sekarang. Rising high into the light. Nantinya para pemain yang terlibat dalam match fixing tersebut akan mendapat hukuman yang beragam sesuai yang mereka lakukan. Mulai dari larangan main selama 2 tahun hingga dilarang dalam sepak bola seumur hidup. Dari banyaknya aktivitas kontroversial di sepak bola Jepang, dianggap jadi penyebab menurunnya kualitas sepak bola China. Apalagi di 2 laga awal kualifikasi Piala Dunia 2026, China telan kekalahan beruntun saat menghadapi Jepang serta Arab Saudi. Sehingga mereka belum mendapatkan poin dan menjadi penghuni terbawah di grup C. Banyaknya skandal sepak bola di sana, justru momentum ini bisa kita manfaatkan. Pasalnya persiapan mereka untuk melakoni matchday bulan September ini pasti akan terganggu. Belum lagi banyak pemain yang terlibat. Meski masih belum diketahui berapa banyak pemain timnas China yang terlibat dalam match fixing tersebut, tapi nampaknya tetap saja itu pasti bisa membuat pelatih mereka pusing. Karena mayoritas squad The Dragon itu diisi pemain yang bermain di liga lokal. China dipantau FIFA. Dari banyaknya skandal yang dialami, pastinya FIFA memantau sepak bola China. Dengan itu pastinya mereka tak akan bisa curang atau rusuh saat menghadapi timnas Indonesia nanti. Tentunya mereka khawatir akan kena sanksi dari FIFA. Dan pasti mereka tak akan bisa bermain lepas. Karena China memang dari dulu sepak bolanya tak berkembang. Apalagi melihat federasi sepak bola mereka masih sering disetir oleh politik, yang seharusnya tak diperbolehkan oleh FIFA, namun entah kenapa pihak FIFA hanya melihat saja dan tidak mengambil tindakan. Padahal menurut pasal 17 dan 13 Statuta FIFA menjelaskan bahwa asosiasi agar bisa mengelola urusannya sendiri secara independen, tanpa pengaruh dari pihak luar sebagaimana diatur, termasuk pemerintahan politik. Indonesia beri kejutan. Di tengah kekacauan sepak bola China, timnas Indonesia justru siap berikan kejutan di laga menghadapi China pada 15 Oktober nanti. Apalagi ditambah bergabungnya Messi dan Eliano,
Yang pasti membuat pelatih skuad The Dragon, Branko Ivankovic, akan semakin pusing menentukan strategi untuk menjegal skuad Garuda. Dan untuk Shin Tae-yong, justru makin memiliki kedalaman skuad yang bagus. Bergabungnya Miss bisa menambah kekuatan di bek tengah yang nantinya akan berduet dengan Bang Jae dan Rizky Ridho, ataupun Justin Hubner. Sedangkan untuk Eliano Reinders bisa ditempatkan di sayap kanan sebagai pemain yang akan naik turun untuk membantu penyerangan serta pertahanan. Dengan bertambahnya mereka, semoga saja kita bisa melakukan penyerangan dan tak bermain bertahan meski bermain di kandang mereka. Tapi yang pasti, timnas akan bermain dengan pressing yang tinggi ketika bola dalam penguasaan mereka, guna bisa melakukan serangan balik yang sangat berpeluang menjadi gol. Media China panik. Selain pemain yang kacau, media China juga mulai was-was jelang melawan timnas Indonesia, di mana mereka makin pesimis dan bisa saja hanya menjadi juru kunci di grup C. Apalagi setelah mereka melihat Miss dan Eliano melakukan sumpah, itu yang sepertinya membuat mereka jadi makin cemas. Melihat dari media China, mereka bahkan sangat mengulas Miss Hilgers yang kemarin sempat melawan Manchester United di laga Europa League, di mana media China itu juga menyoroti performa Miss yang cukup bisa meredam penyerang setan merah. Jadi itulah beberapa keuntungan yang kita dapat, dan tentunya akan membuat kita makin percaya diri untuk memenangkan pertandingan. Apalagi kita menambah amunisi baru, tentu akan semakin terasa perbedaannya dari sebelumnya. Tapi doakan saja semoga sukses sesuai harapan dan target yang sudah ditetapkan. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.